Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. 1278 Keputusasaan, Pembalikan, 1. Keluarga Yun memenangkan kontes. Salah satu anggota keluarga Jiang dan salah satu keluarga Bai telah meninggal. Kedua keluarga dengan cepat meninggalkan kota Yan tanpa berkata apa-apa. Mereka terlihat sangat muram, terutama Bai Ziyu. Utusan wilayah dalam mengirim seseorang untuk mengirimkan pesanan kualifikasi untuk wilayah dalam. Dia mengatakan bahwa wilayah dalam akan mengirim seseorang untuk membawa keluarga Yun ke wilayah dalam secara pribadi sebentar lagi. Setelah menerima perintah kualifikasi, keluarga Yun kembali ke markas keluarga Yun secepat mungkin. Setelah keributan seperti itu, kota Yan akhirnya tenang. Namun, setiap orang yang berpartisipasi dalam kontes kali ini tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Pembunuhan gemuruh Yun Feng di Magic Beast Ring mengejutkan penonton. Orang-orang hanya bereaksi lama setelah kejadian itu. Itu tidak benar. Bukankah orang dari keluarga Yun itu adalah pemanggil 4 elemen? Kenapa? Kenapa dia menggunakan sihir 5 elemen? Pada saat yang mengejutkan dan berdarah saat itu, otak semua orang sepertinya mengalami korsleting. Mereka hanya bisa menyaksikan serangan cantik dan kejam Yun Feng dengan tercengang dan tidak memikirkan berapa banyak elemen yang dia gunakan sama sekali. Sekarang seleksi berakhir, semua orang tiba-tiba menyadari sesuatu. Memikirkan adegan mendetail di Magic Beast Ring hari itu, mereka langsung terkejut. Elemen bumi. Benar, benar, benar. Summoner 4 elemen dari keluarga Yun menggunakan elemen bumi. Kalau begitu, dia akan memiliki 5 elemen. Yun Feng adalah pemanggil 5 elemen. Berita ini menyebar dengan gila-gilaan di daerah ini selama konvensi pemilihan. Semua orang sangat terkejut dalam pikiran mereka. Summoner 5 elemen, dewa. 5 elemen. Melihat sejarah, kejeniusan seperti itu tidak akan muncul bahkan di zaman kuno. Yun Feng dari keluarga Yun sangat berbakat. Akibatnya, garis keturunan pemanggil dari keluarga Yun kembali didiskusikan oleh orang-orang. Garis keturunan pemanggil yang misterius dan kuat itu membawa efek gila lagi. Keluarga Yun memang bukan keluarga biasa. Kalau tidak, tidak akan ada pemanggil 5 elemen. Setelah daerah ini benar-benar dihebohkan oleh berita tersebut, seseorang tampak murung karena berita tersebut. Utusan Inner Region yang baru saja kembali ke Inner Region segera mengeluarkan sound badge miliknya dengan wajah muram. Setelah beberapa saat, lencana suara berkilauan. Hal-hal mungkin telah berubah. Perubahan ini, agak tidak terduga. Lencana suara berkedip lagi dan suara yang agak tua datang. Apa yang berubah? Mata utusan wilayah dalam menjadi gelap dan nadanya menjadi beberapa kali lebih dalam. Yun Feng dari keluarga Yun bukanlah pemanggil 4 elemen, dia adalah pemanggil 5 elemen. Lencana suara tiba-tiba berhenti bergerak dan kemudian berkedip beberapa kali. Cepat kembali dan mari kita bicara. Utusan wilayah dalam menjawab dan kemudian memutuskan hubungan dengan lencana suara. Keluarga Yun, tampaknya mereka harus berusaha lebih keras untuk menjatuhkan mereka sepenuhnya. Summoner 5 elemen, benar-benar mengejutkan. Mereka mungkin harus mengubah strategi mereka di masa depan. Bahkan mereka akan tergoda oleh garis keturunan pemanggil seperti itu. Utusan Inner Region terkekeh saat kekejaman melintas di matanya. Dia hanya tidak tahu seberapa parah serangan terakhir keluarga Bai akan melukai mereka. Jika Anda penuh dengan lubang, hahaha. Itu tidak mungkin lebih baik. Tubuh utusan wilayah dalam segera berubah menjadi garis hitam dan dengan cepat meleleh ke udara, menghilang. Bai Qingfeng, yang menghembuskan nafas terakhirnya, dibawa kembali ke markas besar keluarga Yun. Meskipun anggota keluarga Yun sangat terkejut, mereka tidak ingin mengusirnya. Belakangan, di bawah penjelasan Yun Feng, keluarga Yun juga menerima si bodoh dari keluarga Bai ini dan membantu Bai Qingfeng, yang sangat mencintai Yun Xiang. Bai Qingfeng sekarang dalam perawatan Yun Xiang. Yun Xiang, yang sama sekali tidak peduli dengan Bai Qingfeng di masa lalu, telah merawatnya selama beberapa hari dan malam. Matanya selalu merah, yang sangat berbeda dari penampilannya yang ceria dan kuat. Jika Bai Qingfeng bisa bangun saat ini dan melihat Yun Xiang seperti ini, dia pasti akan senang. Namun, Bai Qingfeng sudah berada di ambang kematian ketika dia dibawa kembali. Bai Ziyu memang mencoba membunuh putranya. Ketika Yun Xiang dan Kulanyi tiba, Bai Qingfeng sudah di ambang kematian.
Jika bukan karena elemen cahaya tepat waktu Kulanyi, jiwanya pasti sudah mati. Saat itu, Bai Qingyan dan Yun Xiang bertarung sengit. Kulanyi akhirnya menyelamatkan nyawa Bai Qingfeng. Yun Xiang lemah dan bukan tandingan Bai Qingyan. Ketika Bai Qingyan melukai Yun Xiang, dia menerkam Kulanyi, tetapi dia tidak tahu bahwa dia akan mati pada detik berikutnya. Yun Feng hanya meminta Kulanyi untuk mengikutinya karena dia takut sesuatu akan terjadi pada Yun Xiang. Dia tidak berharap dia bersedia menyelamatkan Bai Qingfeng. Yun Xiang terus berterima kasih kepada Kulanyi, yang hanya menggelengkan kepalanya. Yun Feng berterima kasih padanya setelah mempelajari segalanya. Kulanyi hanya tersenyum dan berkata pada Yun Feng. Dia hanya membantu karena Bai Qingfeng agak mirip dengannya. Yun Feng terkejut. Dia berbicara tentang perasaan Bai Qingfeng untuk Yun Xiang. Dia begitu gigih dan bersemangat dan tidak pernah menyerah sama sekali, seperti yang dirasakan Kulanyi untuknya. Bakso hanya menguap dengan malas setelah mendengar itu. Itu berbalik dan mengarahkan pantatnya ke Kulanyi. Kulanyi melengkungkan bibir tipisnya dan dengan cepat menekan wajahnya yang tampan ke bawah untuk mencium Yun Feng. Bakso tiba-tiba merasakan sesuatu. Bulunya di sekujur tubuhnya berdiri tegak dan segera berbalik. Itu membuka mulutnya dan hendak menerkam Kulanyi. Kulanyi tertawa terbahak-bahak saat lampu merah melintas di mata hitamnya. Bakso tertegun. Aku akan pergi dan memeriksa blokade luar angkasa dengan Mu Changhai, kalau-kalau Bai Ziyu menyerang. Kulanyi tersenyum lembut. Yun Feng mengangguk. Keluarga Yun sudah memasuki keadaan waspada. Semua orang waspada, kalau-kalau keluarga Bai menyerang. Setelah Kulanyi pergi, Bakso duduk di bahu Yun Feng dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Itu menundukkan kepalanya dan memutar matanya yang besar beberapa kali. Ekornya yang berbulu berayun di udara beberapa kali. Jejak penghinaan melintas di matanya saat ia duduk dan menguap lagi. Yun Feng tersenyum tak berdaya dan berjalan ke kamar Yun Xiang. Begitu dia masuk, dia melihat Yun Xiang masih di samping tempat tidur. Yun Feng menghela nafas sedikit dan berjalan untuk menepuk bahu Yun Xiang. Jangan khawatir, cairan kuali emas dimasukkan ke dalam ramuan kehidupan. Dia baik-baik saja, dia hanya butuh waktu. Yun Xiang mengangguk. Yun Feng, terima kasih banyak. Jika bukan karena kamu dan Kulanyi, orang bodoh ini pasti. Aku belum menyampaikan janjiku padanya. Bagaimana dia bisa mati begitu saja? Yun Feng menepuk bahu Yun Xiang sambil tersenyum dan menatap Bai Qingfeng, yang pucat dan masih bernapas lemah di tempat tidur. Bagaimana tepatnya dia bisa ditemukan? Ayahnya seharusnya melakukannya dengan sempurna. 1279 Keputusasaan, Pembalikan, 2. Ini Bai Qingyan. Yun Xiang tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Bai Qingyan menemukan apa yang dilakukan orang bodoh ini pada cincin ramuan dan memberitahu Bai Ziyu nanti. Bai Ziyu sudah marah dan menyalahkan segalanya pada si idiot ini. Saya benar-benar tidak menyangka dia begitu kejam kepada putranya sendiri. Dia berkata bahwa dia hanyalah alat yang bisa digunakan di mata Bai Ziyu. Jika bukan karena keahlian farmasinya, dia pasti sudah ditinggalkan. Yun Xiang tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Bai Qingfeng dengan matanya. Yun Feng, haruskah kita meninggalkan orang yang tidak berguna? Apakah garis keturunan tidak berharga di mata orang-orang ini? Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Keluarga Yun adalah keluarga istimewa. Bahkan jika kekuatanmu tidak luar biasa, tidak ada yang bias terhadapmu. Mereka semua adalah anggota keluarga dengan garis keturunan yang sama. Mereka harus hidup dan mati bersama baik dalam kebahagiaan maupun bencana. Rasa memiliki seperti itu tak tergantikan. Kesedihan beberapa keluarga besar juga merupakan kesedihan dunia ini. Yang kuat memangsa yang lemah. Lambat laun, kehangatan di hati manusia juga berubah menjadi dingin. Ini adalah aturan bertahan hidup. Berdengung. Mata hitam Yun Feng berkilauan. Itu adalah suara ruang yang bergetar. Yun Xiang mengangkat kepalanya, dan mereka berdua mendengar langkah cepat di luar. Yun Xiang berdiri, tapi Yun Feng menghentikannya. Tetap di sini dan jaga dia. Saya tidak ingin dia terbunuh setelah Kulanyi menyelamatkannya. Yun Xiang mengangguk. Ketika Yun Feng mendorong pintu terbuka dan berjalan keluar, dia mendengar teriakan dingin menembus udara. Keluarga Yun. Hari ini, keluarga Bai akan membuatmu membayar dengan darahmu. Bibir merah Yun Feng meringkuk saat dia menutup pintu di belakangnya dengan lembut. Bai Ziyu, kamu akhirnya di sini. Di langit di atas pintu keluarga Yun,
ada puluhan orang yang dipimpin oleh Bai Ziyu. Dan bahkan ada pusat kekuatan tingkat dewa di antara mereka. Ada sekitar 10 dari mereka. Setelah berteriak dengan dingin, Bai Ziyu berdiri di langit dan melihat ke bawah ke rumah keluarga Yun dari atas. Kemarahan yang telah lama ditekan muncul di hatinya. Kemarahan keserakahan. Kemarahan perencanaan bertahun-tahun hancur. Desir, 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 3 suara yang menusuk udara datang. 3 tetua keluarga Yun muncul dan mengerutkan kening saat melihat puluhan orang di belakang Bai Ziyu. Bai Ziyu ini bisa mengundang beberapa master tersembunyi. Ada 10 orang di atas level dewa. Bai Ziyu, kapan keluarga Yun pernah berutang darah pada keluarga Bai? Di sisi lain, tidakkah kamu tahu berapa banyak keluarga Bai berutang pada keluarga Yun dalam pikiranmu? Penatua ketiga dari keluarga Yun mendengus dingin. Mereka sudah tahu segalanya tentang konvensi pemilihan, terutama cincin binatang ajaib terakhir. Pilihan Yun Feng adalah pilihan keluarga Yun. Itu tidak salah sama sekali. Bai Ziyu tertawa terbahak-bahak dengan kebencian yang mengerikan di mata dan hatinya. Rencana keluarga Bai selama bertahun-tahun hancur tanpa alasan. Jika bukan karena Bai King Feng, jika bukan karena itu, keluarga Bai tidak akan gagal sama sekali. Ini tidak mati dan bahkan diselamatkan oleh keluarga Yun, tapi Bai King Yan meninggal. Orang lain telah melihat persahabatan antara keluarga kami selama bertahun-tahun. Namun, Anda membunuh anggota keluarga Bai tanpa ampun di Magic Beast Ring. Bagaimana bisa keluarga Yun mengecewakan keluarga Bai? Bai Ziyu, apakah kamu akan melepaskan kesempatan untuk memasuki wilayah dalam selamanya? Penatua kedua dari keluarga Yun berkata dengan dingin. Seseorang di belakang Bai Ziyu mendengus dingin. Saya selalu mendengar betapa jujurnya keluarga Yun. Tapi sepertinya mereka biasa saja. Itu benar. Keluarga Bai telah berhubungan baik dengan keluarga Yun selama bertahun-tahun. Anda membunuh keturunan keluarga Bai untuk kepentingan Anda sendiri. Ini adalah gaya keluarga Yun. Wajah ketiga tetua keluarga Yun menjadi gelap. Bagaimana orang luar ini tahu yang sebenarnya? Bahkan jika mereka melakukannya, mereka hanya akan berdiri di sisi Bai Ziyu dan memfitnah keluarga Yun. Bai Ziyu menjadi semakin terlena dalam pikirannya saat dia mendengarkan kata-kata dari beberapa orang di belakangnya dan tiba-tiba berteriak keras. Ketika keluarga Yun dalam kesulitan, keluarga Bai mengulurkan tangan membantu. Dan sekarang, keluarga Yun telah membalas kebaikan dengan rasa tidak berterima kasih. Keluarga Bai pasti buta. Sekarang, kamu memberikan Yun Feng kepada keluarga Bai. Apa? Penatua ketiga dari keluarga Yun segera melebarkan matanya. Wajah tetua agung dari keluarga Yun segera menjadi gelap. Apa alasan megah? Sungguh Bai Ziyu yang tak tahu malu. Jangan pernah berpikir bahwa keluarga Yun akan menyerahkan siapapun kepadamu. Bai Ziyu, semua orang tahu tentang pikiran kotormu. Simpan itu. Penatua kedua dari keluarga Yun berteriak dengan dingin, tetapi Bai Ziyu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, bagus. Jika keluarga Yun tidak menyerahkannya hari ini, jangan salahkan aku karena tidak peduli dengan masa lalu. Aku akan membantai tempat ini hari ini. Hati ketiga tetua keluarga Yun tenggelam. Meskipun keluarga Yun sudah siap, mereka tidak tahu bahwa Bai Ziyu dapat mempekerjakan 10 dewa. Meskipun keluarga Yun memiliki 3 dewa, peluang apa yang mereka miliki untuk menang melawan 10? Apakah keluarga Yun benar-benar akan mati di sini kali ini? Meski begitu, mereka tidak bisa menyerahkan Yun Feng. Sepertinya junior dari keluarga Yun harus segera dievakuasi sekarang juga. Tidak masalah jika mereka bertiga mati. Yang penting anak muda yang melanjutkan wasiat dan warisan keluarga Yun harus baik-baik saja. Jika kamu tidak menyerahkan Yun Feng, tidak ada keluarga Yun yang bisa melarikan diri hari ini. Bai Ziyu berteriak keras di udara, menunggu 3 tetua keluarga Yun menyerah. Dia tidak percaya bahwa Yun Feng saja bisa setara dengan nyawa semua orang di keluarga Yun. Namun, dia tidak tahu bahwa jika hari ini adalah orang lain dari keluarga Yun, ketiga tetua dari keluarga Yun juga akan membuat keputusan yang sama. Mereka tidak akan menyerah pada salah satu garis keturunan keluarga Yun. Tuan Bai, tidak ada gunanya kamu memberitahu mereka tentang ini. Saya pikir lebih baik menyerang secara langsung. Seseorang di belakangnya tertawa sangat aneh hingga membuat gigi orang bergetar. Tuan dari keluarga Bai tidak mengatakan apapun dengan wajah dingin. Alasan mengapa dia mengundang orang-orang ini tentu saja karena garis keturunan pemanggil dari keluarga Yun.
Sejujurnya, orang-orang ini ada di sini untuk berbagi dengannya. Jika dia benar-benar menyerang, bukankah keuntungannya akan diambil oleh orang lain? Jika mereka bisa menyerahkan Yun Feng ke keluarga Bai, semua keuntungan akan menjadi milik keluarga Bai saja. Tuan Bai, kenapa kamu tidak melakukan apa-apa sekarang? Kami di sini bukan hanya untuk pamer. Beberapa pembangkit tenaga listrik sudah tidak puas. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang dipikirkan tuan keluarga Bai? Mereka pasti tidak bisa membiarkan dia mendapatkan semua barang bagus ini. Mereka hanya tidak punya alasan dan kekuatan untuk memprovokasi keluarga Yun. Sekarang mereka memiliki kesempatan untuk pergi bersama, mereka pasti tidak bisa melewatkannya. Bagaimanapun, mereka adalah sekelompok orang dengan niat jahat. 1280 keputusasaan, pembalikan 3. Bai Ziyu berdiri di langit dan tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Ketika dia akan melakukan ultimatum, sesosok muncul dari udara tipis dan suara yang cerah namun menekan terdengar di telinganya. Bai Ziyu, kamu sangat berani. Gadis, mengapa kamu di sini? Hati ketiga tetua keluarga Yun langsung menegang saat melihat bahwa itu adalah Yun Feng. Bai Ziyu menginginkannya kali ini. Kenapa dia keluar? Yun Feng terkekeh dan meminta ketiga tetua untuk tidak gugup. Dia melirik Bai Ziyu dan 10 pembangkit tenaga listrik yang berdiri di belakangnya dengan mata hitamnya. Yun Feng mengangkat alisnya. Dia telah mengundang pembantu setingkat dewa. Bai Ziyu cukup mampu. Itu Yun Feng. Beberapa orang di belakang Bai Ziyu mengukur Yun Feng masing-masing. Summoner 5 elemen adalah gadis kecil itu. Dia terlihat sangat mengesankan, tapi apakah dia benar-benar pemanggil 5 elemen? Dan dia berada di kelas 9 tingkat kaisar. Berapa umurnya? Teman-teman, dia memang Yun Feng, pemanggil 5 elemen. Kilatan panas tiba-tiba melintas di mata Bai Ziyu saat dia melihat Yun Feng keluar. Dia harus mendapatkan garis keturunan pemanggil 5 elemen dari keluarga Yun kali ini. Plus, dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Tidak bisakah dia menjatuhkan Yun Feng, yang hanya seorang gadis kecil? Setelah menjatuhkannya, akan ada harapan bagi keluarga Bai untuk memiliki seorang summoner. Saat itu, Bai Ziyu sudah bisa membayangkan pemandangan gemilang keluarga Bai di masa depan. Adapun pusat kekuatan ini, keluarga Yun masih memiliki 2 pemanggil lagi. Jika mereka menginginkannya, mereka akan mengambil keduanya. Yun Feng menatap antusiasme di mata Bai Ziyu dengan dingin. Dia tidak bisa lebih jelas tentang pikirannya. 3 tetua keluarga Yun segera berdiri di depan Yun Feng. Bahkan jika mereka harus mati hari ini, mereka tidak bisa membiarkan gadis ini terluka sama sekali, apalagi membiarkan Bai Ziyu memanfaatkannya. Bai Ziyu, orang lain tidak tahu betapa jahatnya keluarga Bai, tapi keluarga Yun pasti tahu. Tidak peduli seberapa marah dan bermartabatnya kamu hari ini, kamu bisa melupakan tentang menyentuh keluarga Yun. Bai Ziyu tertawa terbahak-bahak setelah mendengarnya. Hahaha, jika itu masalahnya, kita tidak perlu menahan diri lagi. Bai Ziyu tiba-tiba mengangkat tangannya. Teman-teman, garis keturunan pemanggil keluarga Yun ada tepat di depan matamu. Ambil sebanyak yang kamu mau. 10 ahli tingkat dewa di belakang Bai Ziyu langsung tertawa terbahak-bahak. Aura para ahli level dewa ditembakkan dengan ganas. 3 tetua keluarga Yun semuanya tampak murung. Gadis, cepat pergi. Kamu bukan tandingan mereka. Kamu ingin pergi, bahkan tidak memikirkannya. Teriak Bai Ziyu dengan marah saat tubuhnya tiba-tiba terbang dengan cepat. 10 pembangkit tenaga listrik di belakangnya segera melonjak ke depan saat mereka melihat Bai Ziyu bergerak. 3 tetua keluarga Yun segera membalik tangan mereka ketika mereka melihat ini dan 3 gelombang energi pertarungan sengit keluar. Aduh! Dewa tingkat 2 terkena 3 aliran energi pertarungan dan tubuhnya terbang dengan panik, menghilang tanpa jejak. Seperti yang diharapkan dari para veteran. Bai Ziyu membalikkan tubuhnya ke samping dan menghindari serangan ketiga tetua itu. Tubuhnya mengelak dengan lincah dan lengannya meraih ke depan untuk meraih Yun Feng di belakangnya. Mata hitam Yun Feng berkilauan saat dia melambaikan tongkat di tangannya dengan ganas. Aliran elemen angin menghantam lengan Bai Ziyu dengan cepat. Bai Ziyu mencibir saat energi pertarungan melonjak keluar dari tubuhnya dan langsung menghancurkan elemen angin Yun Feng. Kamu hanya ahli level kaisar level 9. Yun Feng, apakah menurutmu seranganmu akan menyebabkan kerusakan padaku, yang merupakan ahli tingkat dewa kelas 3?
Bai Ziyu tertawa terbahak-bahak saat 10 jarinya mencengkeram ke depan dengan keras, ingin menangkap Yun Feng sekaligus. Seberkas cahaya putih tiba-tiba melintas di depan matanya dan rasa sakit yang menusuk tulang datang dari lengan Bai Ziyu, membuatnya tidak punya pilihan selain menarik lengannya dengan cepat. Ketika dia melihatnya, dia terkejut. Sepotong daging robek dari lengannya. Cahaya putih kembali menyala. Tubuh bakso melayang di langit dan memuntahkan daging di mulutnya dengan tatapan jijik. Wajah Bai Ziyu memucat. Binatang ajaib di bahu Yun Feng merobek sepotong dagingnya. Bagaimana mungkin binatang ajaib seperti itu tidak terlihat agresif sama sekali? Wajah kecil bakso yang lucu langsung menjadi ganas saat menggertakkan gigi tajamnya pada Bai Ziyu. Nana, Feng Feng, Nana. Serangkaian raungan datang dari dalam tubuh bakso. Meskipun Bai Ziyu tidak mengerti apa yang dikatakannya, dia mengerti apa artinya. Dia mencibir. Binatang ajaib di sebelahmu memang sesuatu. Tuan Bai, sepertinya kamu tidak bisa berurusan dengan Yun Feng sendirian. Swoosh, swoosh, swoosh. 5 sosok datang ke sisi Bai Ziyu satu demi satu. Hati Yun Feng tenggelam dan dia melihat ke kejauhan. 3 tetua dari keluarga Yun menahan 5 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Ini sudah batasnya, dan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang tersisa yang dibawa Bai Ziyu telah bergegas ke rumah keluarga Yun. Situasi tidak memungkinkan Yun Feng menunda lebih lama lagi. Pertempuran ini harus diakhiri dengan cepat. 4 cincin kontrak muncul dan 4 berkas cahaya menyala pada saat bersamaan. 5 ahli tingkat dewa dan Bai Ziyu menjadi fanatik ketika mereka melihat cahaya yang indah ini. Setelah 4 hewan ajaib yang dikontrak muncul, ekspresi mereka menjadi semakin terdistorsi. 6 ahli tingkat dewa. Lan Yi terdengar sangat terkejut. Erlei melirik mereka berenam satu per satu. Dan semuanya tampaknya berada di sekitar kelas 2 level dewa. Ini semakin rumit. Suara cemas Little Fire datang. Bukannya mereka belum pernah menghadapi musuh yang kuat, tapi ada 6 dewa. Mereka berempat bersama-sama setara dengan satu dewa kelas 2. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Berpisah menjadi 2 kelompok dan tahan 2 di antaranya. Yun Feng dengan cepat memberi perintah melalui telepati, tetapi keempat hewan ajaib yang dikontrak berteriak pada saat yang sama, tidak. Menguasai. Bukan masalah bagi kami untuk menahan mereka, tetapi Anda tidak dapat menghadapi 4 dewa sendirian. Suara Lan Yi penuh kecemasan dan kegelisahan. Yao Yao juga sama. Xiao Feng tidak mungkin berada dalam bahaya. Saya ingin tinggal bersama Xiao Feng. Itu benar, Guru. 4 dewa. Bahkan jika Anda seorang penyihir 5 elemen, Anda hanya berada di tingkat 9 dari tingkat kaisar. Tidak. Suara Little Fire penuh dengan kegelisahan dan pertentangan yang kuat. Yun Feng, pikirkan baik-baik. Kamu pikir kamu siapa? Anda bisa melawan 4 dewa saja. Bahkan Hao Jin tidak bisa mengatakan itu. Diam, kalian berempat. Lakukan apa yang saya katakan. Yun Feng jarang marah. Situasi saat ini tidak memungkinkannya untuk berpikir terlalu banyak. Menguasai. Apa yang kalian berempat bisa lakukan untukku adalah membantuku menghentikan mereka berdua. 4 dewa yang tersisa tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Saya masih memiliki kartu truf yang belum saya tunjukkan. Suara Yun Feng sombong, percaya diri, dan mendominasi. 1281 keputusasaan, pembalikan, 4. Keempat binatang ajaib yang dikontrak semuanya tertegun. Kemudian, mereka memikirkan sesuatu. Erlei mengepalkan tinjunya dengan keras. Seketika, ular perak menari dengan gila. Baiklah, Yun Feng. Aku akan mendengarkanmu kali ini. Keempat binatang ajaib yang dikontrak tiba-tiba meledak dengan kekuatan. Penghinaan muncul di mata keenam dewa ketika mereka melihat ini. Mereka hanya level 9 dari level kaisar. Bahkan jika mereka adalah level 9 dari level kaisar, mereka masih jauh dari para dewa. Mereka sama sekali tidak perlu ditakuti. Keempat hewan ajaib yang dikontrak berubah menjadi bentuk unik mereka. Mereka bergegas menuju 2 ahli tingkat dewa dalam 2 kelompok dan mulai berkelahi. 4 lainnya memandang Yun Feng dengan senyum tipis. Bai Ziyu tertawa terbahak-bahak. Yun Feng, kamu bahkan bukan tandinganku sendiri, apalagi kita berempat. Ikutlah denganku dengan patuh. Saya pasti akan menunjukkan belas kasihan kepada keluarga Yun. Bibir merah Yun Feng meringkuk. Bakso di bahunya mengayunkan ekornya dan tiba-tiba melompat. Bai Ziyu agak takut di benaknya saat dia berteriak, hati-hati dengan bola putih itu.
Giginya yang tajam bisa menembus pertahanan kita. Jangan biarkan itu mendekat. Sebelum 3 orang lainnya mengetahui apa yang sedang terjadi, Bakso sudah menggerakkan tubuhnya dalam sekejap. Tubuhnya yang bulat melintas di angkasa dengan kecepatan yang sangat aneh. Itu sangat cepat sehingga 4 orang di level dewa tidak bisa menangkapnya sama sekali. Aduh, salah satunya terkena dan sepotong besar daging robek seperti Bai Ziyu, berdarah deras. Yang lain tidak bisa menahan keringat sedikit ketika mereka melihat itu. Apa sebenarnya itu? Mereka berada di level dewa, dan tubuh mereka seperti dinding besi. Bahkan senjata di tingkat kaisar tidak dapat berbuat apa-apa pada mereka, tetapi kulit dan daging mereka terkoyak oleh hal yang tidak dapat dijelaskan ini. Apakah pertahanan mereka tidak ada di mata benda ini? Mata Bai Ziyu berubah galak dan dia segera meluncurkan serangan energi pertempuran di tempat Bakso berdiri. Mata hitam Bakso berkilauan dan tubuhnya bergerak cepat, menghindari serangan dengan mudah. Bai Ziyu mau tidak mau melebarkan mata hitamnya. Itu menghindarinya. Kecepatan seperti apa itu? Apa sebenarnya binatang ajaib itu? Serang itu. Kalau tidak, itu akan menggigit kita sampai mati cepat atau lambat. Keempat ahli tingkat dewa mengabaikan Yun Feng untuk saat ini dan mulai menyerang Bakso bersama. Namun, Bakso bergerak sangat cepat dan semua serangan meleset. Mereka tidak bisa menjatuhkan meatball sama sekali. Sialan, apa sebenarnya benda itu? Keempat orang yang gagal membunuhnya semuanya sangat frustrasi dalam pikiran mereka. Bai Ziyu menggertakkan giginya dengan keras dan melirik Yun Feng di samping dari sudut matanya. Abaikan hal ini untuk saat ini. Itu tidak bisa menggigit siapapun sampai mati. Kalahkan Yun Feng duluan. Mereka berempat segera mengubah arah serangan mereka. Yun Feng menyerah dengan patuh. Aku tidak ingin menyakitimu. Bai Ziyu berkata dengan garang, tapi Yun Feng tertawa terbahak-bahak. Bakso melompat kembali ke bahu Yun Feng dan giginya yang tajam berkilauan dengan cahaya merah dengan darah di mulutnya. Bai Ziyu, kamu tidak ingin menyakitiku, tapi aku menginginkan hidupmu. 5 elemen tiba-tiba melompat ke tangan Yun Feng. Bai Ziyu tertawa terbahak-bahak saat melihat itu. Yun Feng, apa yang bisa kamu lakukan padaku ketika kamu berada di kelas 9 tingkat kaisar? 3 ahli tingkat dewa lainnya juga mencibir. Di mata mereka, tidak ada serangan dari Yun Feng yang akan membahayakan mereka sama sekali. Dia hanya seorang ahli level 9 Emperor level. Mereka berada di level dewa. Namun, semuanya di luar harapan mereka. 5 elemen di tangannya yang cantik diperas bersama dengan keras oleh Yun Feng. Dalam sekejap, energi dari 5 elemen diperas dan menyatu secara gila-gilaan dan tekanan energi perlahan menyebar. Ini, mereka tercengang. Bola energi unsur yang terus merobek dan meronta-ronta di tangan Yun Feng memancarkan kekuatan penghancur yang lemah. Dia secara paksa menggabungkan 5 elemen, apakah dia gila? Bukankah dia takut akan kehancuran diri? Mata hitam Yun Feng berkilauan dengan kilatan kegilaan dan kecerobohan. Fusi unsur, perpaduan 5 elemen. Bola energi di tangannya melonjak gila-gilaan dan saling mencabik-cabik. Yun Feng hanya menggabungkan 3 elemen terakhir kali, tapi kali ini, dia langsung melewatkan 4 elemen ke batas tertinggi 5 elemen. Dorongan energi yang hampir merusak muncul di ruang spiritualnya. Yun Feng hanya merasa tangannya akan terkoyak oleh energi unsur yang mengamuk. Dentang. Dia menggertakkan giginya dengan keras. Kulit dan dagingnya sudah terkoyak dan darah terus mengalir keluar dari tangannya saat dia meremas unsur-unsur gila itu dengan kuat di tengahnya. Semakin dia meremas, semakin kuat dan menakutkan fluktuasi energi yang dilepaskan oleh elemen-elemen yang menyatu. Rasa sakit yang dirasakan Yun Feng bahkan lebih dalam. Kulitnya sudah pergi dan darah merahnya juga memasuki energi unsur yang mengamuk. Bahkan tulangnya hampir hancur. Yun Feng melihat bola energi yang semakin kecil dan semakin kecil di tangannya dan merasakan gelombang energi yang semakin kuat datang dari dalam. Merasakan rasa sakit yang semakin dalam, panas mendidih melonjak di hati Yun Feng. Tangan berdarah Yun Feng akhirnya tergenggam bersama. Ketika tangannya perlahan-lahan terpisah lagi, ada sebuah bola kecil yang sangat indah yang penuh dengan 5 warna. Pada saat yang sama, energi destruktif menyebar. Hanya satu kata yang terlintas di benak beberapa pakar tingkat dewa yang diundang oleh Bai Ziyu. Gila, Yun Feng terlalu gila. Dia secara paksa menggabungkan 5 elemen menjadi satu. Apakah dia ingin mati? Jika benda ini meledak,
bahkan mereka, sebagai ahli level dewa, akan mati. Tuan Bai, selamat tinggal. Yang disebut pembantu yang dia undang semuanya lari dalam sekejap. 5 orang yang bertarung dengan 3 tetua keluarga Yun juga merasakan tekanan ini dan mereka melesat dan mundur begitu saja. Bai Ziyu, yang berada di atas angin saat itu, sudah tercengang saat ini. Orang-orang ini pergi begitu saja. Pakar tingkat dewa apa? Lagi pula mereka semua pengecut. Bai Ziyu berkata dengan galak saat dia melihat orang-orang itu melarikan diri. Namun, dia juga ketakutan di benaknya. Yun Feng memang gila. Hanya dia yang akan melakukan hal gila seperti itu. Semua pembantu Bai Ziyu kabur. 3 tetua keluarga Yun melihat tubuh Yun Feng yang bergoyang dan wajah pucat di langit. Apakah gadis itu memegang? Murid dari tetua ketiga dari keluarga Yun menyusut tak percaya. Penatua agung dari keluarga Yun mengangguk. Itu harus menjadi perpaduan dari 5 elemen. 1282 keputusasaan, pembalikan, 5. Gadis ini seharusnya khawatir dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Penatua kedua dari keluarga Yun berkata dengan cemas. Yun Feng, yang menggabungkan 5 elemen di langit, telah menghabiskan seluruh energi mentalnya. Ruang spiritualnya kosong. Yun Feng merasa tubuhnya melemah dan hanya bisa tersenyum tak berdaya. Penggabungan 5 elemen memang agak sembrono, namun, jika bukan karena penggabungan 5 elemen, keluarga Yun mungkin tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Menguasai. Keempat hewan ajaib yang dikontrak sangat khawatir dengan situasi Yun Feng. Yun Feng terkekeh dan menatap Bai Ziyu dengan mata hitamnya. Tubuh Bai Ziyu menjadi dingin di bawah tatapannya. Dia segera berbalik dan mulai berlari dengan putus asa. Jika dia terkena benda itu, dia pasti akan mati. Semuanya baik-baik saja selama dia masih hidup. Bai Ziyu berlari kembali dengan gila, tapi Yun Feng terkekeh. Bai Ziyu, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Dia tiba-tiba mengendurkan tangannya dan bola elemen dengan 5 warna cahaya yang beredar di tangannya tiba-tiba melesat keluar, mengejar Bai Ziyu. Ketika Bai Ziyu berbalik dan melihat ini, hatinya langsung menyusut dengan ganas dan dia bahkan berlari seperti orang gila. Dia tidak bisa mati. Dia tidak bisa mati. Dia tidak ingin mati. Meledak. Yun Feng memandangi sosok Bai Ziyu yang berlari gila-gilaan dengan tatapan dingin di matanya. Kilatan haus darah melintas melalui bibir merahnya. Bola elemen 5 warna itu tiba-tiba melesat. Bai Ziyu hanya merasakan bahwa kekuatan yang kuat di belakangnya dengan cepat menekan punggungnya dan kemudian menyerbu tubuhnya dengan ganas. Tidak, raungan yang tidak rela bergema di langit dan awan. Ada suara teredam, dan kemudian lingkaran cahaya 5 warna meniup awan di langit seperti riak ombak. Ruang bergetar hebat. Ledakan. Semua lingkaran cahaya 5 warna meledak. Tubuh Bai Ziyu langsung berubah berkeping-keping dan berserakan ke sudut yang tidak diketahui. Setelah dia meninggal, tubuhnya tidak utuh. Wosh! Angin kencang bertiup. Untungnya, ledakan itu ada di langit. Jika itu di bawah tanah, seluruh keluarga Yun akan diratakan dengan tanah dalam sekejap. Feng Feng. Suara cemas Kulanyi terdengar. Yun Feng mengangkat mata hitamnya dan melihat Kulanyi, yang keluar dari rumah keluarga Yun dengan tergesa-gesa. Melihat wajah pucat dan tubuh kosong Yun Feng, Kulanyi tiba-tiba mengerutkan kening. Yun Feng tersenyum lemah saat melihatnya. Dia pasti akan menyalahkannya karena mengacau lagi. Dia memintanya untuk melindungi keturunan lain dari keluarga Yun. Yun Feng tahu bahwa Kulanyi pasti akan mengkhawatirkannya. Namun, ketiga tetua dan dia ada di depan. Jika tidak ada pembangkit tenaga listrik di belakang, garis keturunan keluarga Yun akan berada dalam bahaya. Dengan kekuatan Yun Xiang yang belum pulih sepenuhnya, hal itu tentu tidak pantas. Mu Changhai dan Kulanyi bertanggung jawab untuk ini. Namun, saat unsur-unsur itu meledak saat itu, Kulanyi bergegas keluar dengan marah. Keturunan keluarga Yun. Jika bukan karena Yun Feng, dia tidak akan peduli sama sekali dengan keluarga Yun. Dia main-main lagi. Seperti yang diharapkan, setelah melihat keadaan lemah Yun Feng, Kulanyi benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah dia memarahinya atau memeluknya dengan lembut? Bencana keluarga Yun benar-benar diselesaikan di bawah kekuatan perpaduan 5 elemen Yun Feng. Semua orang merasa lega. Keempat binatang ajaib yang dikontrak juga tidak berdaya. Tuan mereka memang agak sembrono, tapi kecerobohan ini juga menyelesaikan krisis keluarga Yun. 3 tetua keluarga Yun semuanya terkejut di benak mereka.
Yun Feng telah melakukan terlalu banyak untuk keluarga Yun. Jika bukan karena dia hari ini, bagaimana mereka bertiga bisa melawan 10 dewa? Jika bukan karena dia hari ini, keluarga Yun akan mengalami bencana. Kulanyi melompat dan hendak menarik wanita kecil yang ceroboh ini ke dalam pelukannya. Tiga tetua keluarga Yun juga datang dengan simpati. Namun, pada saat ini, semuanya berubah secara tak terduga. Retakan. Sebuah retakan hitam tiba-tiba muncul di ruang sebelah Yun Feng. Murid Kulanyi menyusut. Feng Feng, menghindar. Desir, semuanya terjadi dalam sekejap. Elemen gelap yang sangat padat keluar dari celah spasial dan langsung melilit leher Yun Feng dengan kuat. Kemudian, dengan cepat melilit bahu Yun Feng seperti benang yang dimuntahkan oleh laba-laba. Menguasai. 4 hewan ajaib yang dikontrak segera berlari dengan gila ketika mereka melihat ini, tetapi kekuatan yang kuat tiba-tiba menebas celah spasial dan 4 hewan ajaib yang dikontrak langsung dikirim terbang. Nana, Bakso melompat dan membuka mulutnya untuk menggigit benang hitam dengan ganas, tetapi benang hitam itu tidak berubah sama sekali kemanapun gigi tajam Bakso pergi. Seutas benang hitam dengan cepat keluar dari celah dan tubuh Bakso langsung dipukul. Untungnya, Bakso cukup cepat untuk membalik di udara dan menstabilkan tubuhnya. Namun, Yun Feng dengan cepat diseret oleh benang hitam. Lepaskan keturunan keluarga Yun. 3 tetua dari keluarga Yun menyerang bersamaan saat mereka melihat itu. Energi pertarungan mereka dengan cepat menyapu ke arah celah hitam, tetapi mereka hanya mendengar tawa menyeramkan dari celah itu. Hehehe. Kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Jangan mendekat, Yun Feng melirik Kulanyi dengan tenggorokan tercekik. Bakso ingin menerkam ke depan lagi, tapi Kulanyi mencengkeram ekornya dengan kuat dan menariknya ke belakang. Bakso berbalik dan menatap Kulanyi. Bakso dengan cepat memahami sesuatu. Wosh, wosh, suara ekor pakaian yang terseret di tanah yang dingin seperti suara ular yang merayap di tanah. Yun Feng melihat retakan hitam dengan mata hitamnya. Elemen gelap yang sangat padat terus-menerus keluar darinya. Kemudian, sepotong jubah hitam mencuat dari dalam. Ketika Yun Feng melihat pola yang tersulam di atasnya, pupilnya menyusut dengan keras. Itu mereka. Sosok tinggi dan langsing perlahan melangkah keluar dari celah spasial yang terbungkus jubah hitam. Dia masih memegang benang hitam yang mengikat Yun Feng di tangannya. Melihat dengan hati-hati pada benang hitam itu, mereka menyadari bahwa itu bukanlah benang, tetapi sesuatu yang terkondensasi dari elemen gelap. Wajah yang sekering kulit pohon mencuat dari celah dengan senyum aneh. Ada tatapan yang sangat serakah di matanya. Melihat Yun Feng yang tertahan, cahaya di matanya berkilauan lagi. Awalnya saya tidak peduli dengan berita dan saya tidak ingin datang ke sini secara langsung, tetapi saya berubah pikiran di tengah jalan. Saya awalnya ingin melakukan sesuatu yang lain, tetapi saya tidak berharap mendapat kejutan kali ini. Biarkan dia pergi. Suara dingin Kulanyi menyapu dan mata hitamnya juga memerah seperti darah saat ini. Raung, raung, Bakso melayang di langit dan memamerkan giginya yang tajam. Itu menghadapi pria berjubah hitam dengan wajah ganas dan meraung. 1283 keputusasaan, pembalikan, 6. Oh, mata darah. Wajah yang sekering kulit pohon itu menilai Kulanyi dengan penuh minat. Hehe, meski aku juga sangat tertarik padamu, dialah yang paling kita butuhkan saat ini. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap dan dia tiba-tiba tersenyum. Melihat Yun Feng masih bisa tersenyum saat ini, pria berjubah hitam itu mau tidak mau mengangkat alisnya yang ramping. Summoner 5 elemen memang berbeda. Nak, namamu Yun Feng, kan? Kamu menyembunyikan dirimu dengan baik. Menguasai. Suara dari 4 hewan ajaib yang dikontrak terdengar di benak Yun Feng. Dengan pikiran, 4 berkas cahaya kembali ke cincin kontrak Yun Feng. Pria berjubah hitam itu tersenyum aneh saat melihat itu dan benang hitam di tangannya sedikit menegang. Leher Yun Feng tiba-tiba menegang dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat tanpa mengeluarkan suara. Siapa sebenarnya kamu? 3 tetua keluarga Yun semuanya tampak murung. Pria berjubah hitam di depan mereka merasa jijik hanya dengan melihatnya. Selain itu, dia telah menangkap Yun Feng. Bagaimana mereka bisa melihat gadis itu dibawa pergi begitu saja? 3 tetua diam-diam menyiapkan gelombang serangan berikutnya. Mereka harus menyelamatkan gadis ini dari orang ini apapun yang terjadi. Keluarga Yun, pria berjubah hitam itu menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya yang kering saat penghinaan melintas di matanya.
Seperti yang aku katakan, kalian bertiga sama sekali bukan tandinganku. Jika keluarga Yun masih di puncaknya, saya akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Tapi sekarang, hehehe, saya sama sekali tidak keberatan. Tiga tetua keluarga Yun segera mengerti arti kata-kata orang ini. Siapa sebenarnya kamu? Kamu tahu tentang keluarga Yun? Penatua agung dari keluarga Yun segera berteriak dengan dingin dan marah. Pria berjubah hitam itu tertawa gila. Aku tidak perlu bicara omong kosong denganmu. Kamu sama sekali tidak keberatan. Kulanyi tiba-tiba tertawa kecil. Pria berjubah hitam itu berbalik dan mengarahkan wajahnya yang seperti kulit kayu ke arah Kulanyi. Dia tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya. Anak ini, sepertinya agak aneh. Orang tua, aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Berangkat. Pria berjubah hitam mengepalkan tinjunya setelah mendengar itu. Nak, siapa kamu sampai begitu sombong di depanku? Kulanyi mengangkat bibir tipisnya dan matanya yang merah darah berkilauan. Dia melepas liontin giok putih di lehernya dan elemen gelap melonjak dari tangannya. Oh, nak, kau penyihir elemen gelap. Pria tua berjubah hitam itu memandangi elemen gelap murni di tangan Kulanyi dan matanya berbinar penuh minat. Tiga tetua keluarga Yun tidak bisa menahan perasaan kaget saat melihat Kulanyi menggunakan elemen gelap. Ada senyum di bibirnya yang tipis dan darah mengalir di matanya. Liontin giok hitam di tangan Kulanyi perlahan meresap ke dalam liontin giok putih. Liontin giok putih mengeluarkan raungan binatang buas di tangannya. Wajah lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba menjadi gelap ketika dia mendengar raungan binatang halus itu. Benang hitam di tangannya tiba-tiba menegang. Tenggorokan Yun Feng menegang lagi. Yun Feng menjadi pucat dan menatap Kulanyi dengan mata hitamnya yang penuh darah. Lanyi. Mendengar seruan Yun Feng, kemarahan di hati Kulanyi bangkit kembali. Dia tahu bahwa Feng Feng khawatir akan menjadi masalah jika dia menggunakan elemen gelap secara berlebihan, tetapi dia tidak akan pernah mentolerir siapapun yang menyentuh wanita itu. Aku tidak takut padamu. Pria tua berjubah hitam itu mendengus. Unsur-unsur gelap di tangannya segera melonjak dan mengenai Yun Feng di sepanjang benang hitam. Yun Feng hanya merasakan hawa dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Rasa dingin yang tak berujung sepertinya langsung membekukan jiwanya. Orang tua, apakah kamu lelah hidup? Teriak Kulanyi sambil mengepalkan liontin giok itu. Setetes darah diperas dan dengan cepat memasuki liontin giok putih. Seketika, raungan kuno sepertinya datang dari langit, seolah ingin merobek seluruh ruang. Liontin giok putih di tangan Kulanyi tiba-tiba memancarkan cahaya besar, seolah-olah matahari baru telah terbit. Cahaya membuat orang tidak bisa membuka mata sama sekali. Ada sosok besar dan samar dalam cahaya besar, menunjukkan bahwa binatang raksasa kuno masih ada di dalam. Pria tua berjubah hitam itu menyipitkan matanya saat melihat ini dan jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Ini adalah elemen cahaya. Elemen cahaya yang begitu kuat disebabkan oleh elemen gelap. Apa sebenarnya yang keluar dari liontin giok putih ini? Bunuh dia. Bibir tipis Kulanyi haus darah dan penuh dengan niat membunuh yang dingin. Tubuh besar yang dilepaskan dari liontin giok putih tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya, berkedip ke arah lelaki tua berjubah hitam itu dengan ganas. Pria tua berjubah hitam itu mengepalkan tinjunya dan tubuhnya langsung menyala. Tubuh yang terbungkus cahaya besar tiba-tiba meleset dan Yun Feng, yang ditahan oleh lelaki tua berjubah hitam itu, juga terlempar dalam sekejap. Ayo pergi. Penatua agung dari keluarga Yun tiba-tiba berteriak. Ketiga tetua itu bergegas maju dan ingin merebut Yun Feng. Melihat itu, lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hehehe, kamu pikir kamu bisa melakukan itu? Jubah hitam aneh itu tiba-tiba berkibar dan sejumlah besar kekuatan mental keluar dari jubah hitam itu. Tiga tetua keluarga Yun nyaris mengelak. Mata hitam Yun Feng tiba-tiba menegang. Pria berjubah hitam ini luar biasa kuat. Dia bahkan lebih kuat dari tiga tetua keluarga Yun. Kulanyi juga menjadi cemas. Kelas 6 dari level dewa, aku telah meremehkanmu. Cahaya besar itu langsung mengubah arahnya dan tubuhnya yang besar mendekat lagi seperti kilat. Pria tua berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak dan mengelak. Tampaknya monster ringan itu memberinya banyak tekanan. Tiga tetua keluarga Yun bergabung dalam pertempuran lagi. Meskipun mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan besar padanya, mereka bisa sedikit banyak mengalihkan perhatiannya. Tuan, biarkan kami keluar.
Suara dari 4 hewan ajaib yang dikontrak terus bergema di benak Yun Feng, tetapi Yun Feng tidak menanggapi. Yun Feng, biarkan aku keluar dengan cepat. Apakah kamu mendengarku? Xiao Feng, Xiao Feng. Yao Yao tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Biarkan kami keluar, oke. Tuan, Tuan. Mendengar kekhawatiran dan kecemasan dari 4 binatang ajaib di benaknya, Yun Feng mengambil keputusan dan benar-benar memutuskan komunikasi telepati dengan mereka. Dia melihat wajah layu pria tua berjubah hitam yang seperti kulit pohon dengan mata hitamnya. Dia adalah dewa level 6. Itu tidak akan membantu bahkan jika ke 4 hewan ajaib yang dikontrak keluar, belum lagi kekuatan mentalnya hampir habis. Hehehe, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Nak, kamu memang cukup cakap, tapi kamu biasa saja di mataku. Pria tua berjubah hitam itu meraih benang hitam yang melilit Yun Feng dengan satu tangan. Tubuhnya aneh seperti hantu. Air pasang merah terus melonjak jauh di mata darah Kulanyi dan semakin banyak darah merembes keluar dari tangannya ke dalam liontin giok putih. Butuh banyak upaya untuk mengendalikan lelaki tua di liontin giok putih itu. Tingkat 6 dari level dewa, dia masih agak rumit sekarang. 1284 kekuatan guru, 1. Meski begitu, aku tidak bisa membiarkanmu membawanya pergi. Dia mengepalkan tinjunya dengan ganas. Binatang raksasa yang diselimuti cahaya sepertinya melihat ke atas dan mengeluarkan raungan yang membuat jiwa orang bergetar. Raungan ini mencapai kedalaman jiwa mereka, membuat jiwa mereka bergetar tanpa henti. Suara mendesing. Sebuah retakan tiba-tiba robek dalam cahaya putih. Tanduk besar mencuat, diikuti sepasang mata besar penuh cahaya menyilaukan. Pupil pria tua berjubah hitam itu tiba-tiba menyusut saat dia melihat ini. Hati Yun Feng juga bergetar saat melihat ini. Binatang raksasa ini, apa itu? Ada keagungan yang tak terlukiskan di mata besar yang berkilauan. Yun Feng hanya merasa hatinya langsung menyusut dan tekanan kuat datang tepat padanya. Jubah hitam di tubuh lelaki tua itu langsung berkibar meski tidak ada angin. Unsur-unsur gelap yang keluar dari jubah hitam juga memercik seperti sebotol tinta. Dengan raungan, pilar cahaya yang menyilaukan keluar dari cahaya besar dan bergegas keluar. Pria tua berjubah hitam itu menggertakkan giginya dengan keras saat jubah hitam di tubuhnya tergulung dengan gila. Unsur-unsur gelap bergegas menuju pilar cahaya yang terbang lurus ke arahnya seperti tinta tebal dan hitam dan putih bertabrakan dengan ganas. Arus udara gila tiba-tiba menyebar dari tempat hitam dan putih bertabrakan. Mayat ketiga tetua keluarga Yun langsung diterbangkan. Bahkan setengah dari rumah keluarga Yun hancur dalam sekejap. Untungnya, setiap keluarga Yun telah dievakuasi dengan selamat, atau mereka akan menderita kerugian besar. Apa sebenarnya itu? 3 tetua keluarga Yun akhirnya menstabilkan diri mereka sendiri, tetapi mereka sedikit banyak terluka pada tingkat yang berbeda oleh kekuatan saat itu. Mereka bertiga memegangi dada mereka dan melihat arus udara hitam putih yang ganas di langit dengan kaget, seperti 2 naga yang terjalin erat dan bertarung sampai mati. Elemen gelap dan elemen terang selalu menjadi musuh, namun, anak itu, penatua agung dari keluarga Yun melirik tubuh tampan Kulanyi dan tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. 2 tetua lain dari keluarga Yun juga menyadari sesuatu, tetapi mereka sangat cemas ketika melihat Yun Feng, yang masih tertahan. Bagaimana kita bisa menyelamatkannya? Meskipun serangan ini dapat melumpuhkan pria berjubah hitam itu untuk sementara, dia masih muda dan itu tidak akan bertahan lama. Kita tidak bisa hanya melihat Yun Feng dibawa pergi. Kupikir, kita bertiga harus bersiap untuk menyerahkan hidup kita. Penatua kedua dari keluarga Yun terkekeh, tetapi ada senyuman di wajahnya ketika dia berbicara tentang kematian. Untuk gadis kecil itu sangat berharga bahkan jika kita bertiga mati. Tetua agung dari keluarga Yun terkekeh dan mengangguk. Itu benar. Selama gadis itu ada di sini, keluarga Yun akan tetap sama tanpa kita. Penatua ketiga dari keluarga Yun tertawa terbahak-bahak dan menegakkan punggungnya. Saudaraku, kamu benar. Saya tidak memiliki banyak harapan untuk orang yang membuka lencana keluarga Yun saat itu, tetapi gadis ini datang. Dengan Yun Xiang dan dia di sini, kami akhirnya merasa nyaman. 3 tetua dari keluarga Yun semua terkekeh dengan tekad di mata mereka. Jika kematian mereka bisa ditukar dengan keselamatan Yun Feng, mereka bertiga akan mati dengan layak. Selama Yun Feng ada di sini, keluarga Yun tidak akan jatuh dan akan bangkit.
Tiga tetua dari keluarga Yun bergegas maju dengan ganas lagi. Melihat itu, Kulanyi tahu apa yang akan dilakukan oleh mereka bertiga. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa hormat dalam pikirannya. Dia tiba-tiba terhuyung dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Melihat tanduk panjang dan mata raksasa yang muncul dalam cahaya, Kulanyi mau tidak mau mengejek dirinya sendiri. Dia telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi seperti ini setelah melepaskan sebagian kecil dari kekuatannya. Kulanyi. Teriakan Mu Changhai terdengar. Kemudian, sesosok dengan cepat datang ke sisinya. Melihat darah di sudut mulutnya, dia terkejut. Melihat kondisi Yun Feng di langit, pupil mata Mu Changhai menyusut drastis. Itu mereka. Kamu datang pada waktu yang tepat. Kulanyi memuntahkan darah di mulutnya dan merasakan bau darah yang kuat. Bisakah kamu menggunakan kekuatan ruang untuk memotong elemen gelap? Mu Changhai tertegun. Aku tidak tahu, tapi aku bisa mencobanya. Murid peraknya tiba-tiba melebar. Mu Changhai menekan jarinya pada matanya yang aneh dengan keras dan ruang di mana benang hitam yang mengikat Yun Feng tiba-tiba terdistorsi. Ruang terdistorsi. Mu Changhai ada di sini. Yun Feng memalingkan mata hitamnya dan melihat Mu Changhai di sebelah Kulanyi. Kemudian, dia melihat wajah lemah Kulanyi dan sudut mulutnya yang berlumuran darah. Lanyi. Hati Yun Feng sakit. Dia pasti telah menghabiskan banyak upaya untuk mengendalikan binatang ajaib di liontin giok putih, tetapi lelaki tua berjubah hitam ini terlalu kuat. Tidak mudah baginya untuk dihalangi. Tiga tetua. Yun Feng berbalik dan melihat tiga tetua dari keluarga Yun bergegas tanpa peduli apapun. Mungkin karena garis keturunan dan pikiran mereka terhubung, Yun Feng segera memahami niat ketiga tetua itu. Mereka ingin mengorbankan diri untuk melindunginya. Panas tiba-tiba naik ke dasar hati Yun Feng. Mereka mempertaruhkan hidup mereka untuknya. Dia tidak bisa membiarkan orang-orang ini, yang melindunginya di dalam hatinya, terluka sama sekali. Tidak ada yang bisa terjadi pada ketiga tetua, Lanyi, Mu Changhai atau keluarga Yun. Pikiran-pikiran ini melintas di benak Yun Feng satu demi satu saat sebuah pemikiran kuat muncul di benaknya. Dia tidak sabar menunggu kematian. Dia tidak bisa menyerah. Seberkas cahaya tiba-tiba menerangi dunia Yun Feng. Mata hitam Yun Feng cerah. Benar, dia masih memiliki kartu truf yang sudah lama tidak dia gunakan. Tidak, meskipun kita bisa mendistorsi ruang itu, elemen gelap tidak bisa dipotong dengan mendistorsi ruang. Mu Changhai melihat ruang kecil yang terdistorsi dengan sedikit keringat di dahinya. Kulanyi juga mengerutkan kening. Apa yang harus dia lakukan? Aliran darah lain menyembur keluar. Kulanyi hanya bisa terhuyung-huyung. Mu Changhai tiba-tiba mengulurkan tangan dan memeluknya. Kamu tidak bisa menggunakan elemen gelap lagi. Meskipun saya tidak tahu binatang ajaib macam apa yang ada di dalam liontin giok putih ini, Anda telah membayar terlalu banyak untuk mengendalikannya. Jika Anda terus memaksa, cepat atau lambat Anda akan terkuras. Yun Feng tidak akan membiarkanmu melakukan ini. Kulanyi menggertakkan giginya dan menatap lelaki tua berjubah hitam itu, yang bertarung dengan Light Beast raksasa di langit, dengan mata merah darahnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengulur waktu. Dewa level 6, bagaimana dia bisa keluar dari situasinya saat ini? Bakso! Teriakan tiba-tiba menembus langit. Kulanyi dan Mu Changhai sama-sama terkejut. Keduanya menatap Yun Feng. Bakso yang tadinya gelisah, menggigil saat mendengar panggilan ini. Tubuh bulu putihnya terbang dengan cepat seolah menggunakan steroid. 1285 kekuatan guru, 2. Feng Feng. Bakso tiba di depan Yun Feng dengan kecepatan yang tak terbayangkan dalam sekejap. Bakso, yang hendak menerkamnya, dipelototi oleh Yun Feng. Yun Feng melihat kembali pada para tetua yang bergegas tidak jauh dan tersenyum hangat. Sesepuh, saya akan baik-baik saja. Tiga tetua keluarga Yun tiba-tiba menyadari sesuatu setelah mendengar ini. Mereka segera berhenti. Saudaraku, apakah yang dikatakan gadis itu benar? Penatua agung dari keluarga Yun menatapnya dengan hati-hati untuk beberapa saat. Pada akhirnya, dia tiba-tiba terkekeh lega di matanya. Gadis itu pasti memikirkan sesuatu. Nana, Bakso berteriak. Yun Feng melengkungkan bibir merahnya dan melihat ke ruang yang terdistorsi di mana benang hitam itu berada. Senyum di matanya menjadi lebih dalam. Bakso, hancurkan. Setelah Yun Feng memberi perintah, tubuh Bakso tiba-tiba berguling dan matanya yang besar berkilauan. Tanpa sepatah kata pun,
itu menghantam ruang yang terdistorsi dengan keras. Retakan. Suara retakan yang tajam bergema. Mu Changhai tertegun. Ruang yang terdistorsi telah retak. Kulanyi menyipitkan mata merah darahnya sedikit dan bibirnya yang tipis perlahan melengkung. Feng Feng tidak mengecewakannya. Wanitanya masih bisa memikirkan langkah seperti itu saat ini. Karena benturan keras dari ruang yang terdistorsi, benang hitam yang mengikat Yun Feng robek secara paksa. Tubuh Yun Feng jatuh seperti layang-layang dengan tali putus. Melihat itu, Kulanyi langsung terbang. 3 tetua keluarga Yun juga terbang dan menangkap tubuh Yun Feng yang jatuh dengan mantap. Nak, kamu baik-baik saja. Penatua agung dari keluarga Yun menangkap Yun Feng dengan mantap dan menghela nafas lega di benaknya ketika dia melihat wajahnya yang pucat. Tetua kedua dan ketiga dari keluarga Yun juga merasa seperti sebuah batu besar telah diangkat dari hati mereka dan mereka sangat lega. Kulanyi terbang mendekat dan mata merah darahnya tiba-tiba memudar, kembali menjadi hitam pekat. Melihat benang hitam yang masih ada di tubuh Yun Feng, cahaya putih keluar dari tangannya. Biarkan aku. Elemen cahaya yang kuat dan hangat menghilangkan semua elemen gelap yang tidak dimiliki di tubuh Yun Feng. Yun Feng menatap wajah pucat Kulanyi dengan sakit hati yang tak terlukiskan. Kulanyi tersenyum dengan emosi yang hanya bisa dipahami oleh mereka berdua di matanya. Saat mata darah menghilang, binatang cahaya raksasa yang bertarung dengan lelaki tua berjubah hitam di langit juga menghilang. Kamu bisa menghancurkan elemen gelapku. Pria tua berjubah hitam itu memandangi elemen-elemen gelap yang rusak di tangannya dan menyipitkan matanya dengan tajam. Wajahnya yang kering dan seperti kulit kayu tiba-tiba bengkok dan unsur-unsur gelap pekat yang luar biasa keluar dari jubah hitamnya. Hehehe, aku seharusnya mengambil semua nyawamu dulu. Kalau begitu, aku tidak perlu terlalu khawatir. Semua orang mengerti bahwa lelaki tua berjubah hitam itu akan melakukan serangan terakhir. Kelas 6 dari tingkat dewa. Mereka tidak akan mampu menahan serangan terakhir seperti itu sama sekali. 3 tetua keluarga Yun melindungi Yun Feng di belakang mereka dengan ekspresi serius. Kulanyi dan Mu Changhai juga berdiri di depan Yun Feng. Bahkan Bakso berdiri di depan Yun Feng dengan gagah dan bersemangat. Semua orang melindungi Yun Feng dengan kuat di belakang mereka. Yun Feng melihat punggung ini dan matanya agak sakit. Di saat hidup dan mati, tidak ada yang meninggalkannya dan tidak ada yang pergi. Menekan kepahitan, tubuhnya, yang telah mendapatkan kembali kebebasannya, bergerak sedikit. Dia memutar pergelangan tangannya dengan lembut dan jimat kuno muncul di tangan Yun Feng. Ini adalah hal terakhir yang diberikan tuannya di Istana Naga. 3 jimat kekuatan. Apa yang disegel di dalamnya seharusnya adalah kekuatan tuannya. Cek, cek, cek. Beri aku hidupmu. Disertai dengan tawa gila yang membuat orang gemetar, elemen gelap melonjak ke segala arah, bercampur dengan kekuatan mental yang kuat. Semua orang tampak serius. Mereka tidak akan pergi pada saat terakhir bahkan jika mereka harus mati. Aku, Yun Feng, mengatakan bahwa siapapun yang menyentuh keluarga Yun akan dihukum 100 kali lebih keras. Teriakan dingin diikuti oleh sosok yang melompat. Yun Feng, Feng Feng, Feng Feng. Meskipun tidak ada yang mengharapkan Yun Feng masih memiliki kekuatan untuk melompat, mereka melihat ekspresi tekad di wajahnya. Kulanyi agak bingung dan ingin menariknya ke bawah, tetapi dia dengan tajam melihat jimat kuno di tangannya. Itu, hehe, Yun Feng, aku pasti akan membawamu kembali kali ini. Yun Feng mencibir dan mengepalkan jimat di tangannya. Bawa aku kembali, mari kita bicarakan saat kau mati. Apa katamu? Pria tua berjubah hitam itu tiba-tiba menyipitkan matanya dengan jijik di benaknya. Gadis kecil ini tidak tahu bagaimana memohon belas kasihan ketika dia akan mati. Baiklah, jika dia tidak ingin hidup, dia mungkin juga mengambil mayat kembali. Mereka pasti punya cara untuk membuatnya berguna bahkan jika dia mati. Kalau begitu berikan aku hidupmu juga. Jubah hitam di tubuh lelaki tua itu bangkit lagi dengan gila-gilaan. Melihat elemen gelap yang memenuhi langit, Yun Feng tersenyum dingin dengan bibir merahnya. Ruang spiritual di tubuhnya mulai beredar dengan gila-gilaan. Kekuatan mentalnya sudah habis saat dia menggabungkan 5 elemen. Saat ini, tidak banyak kekuatan mental yang tersisa di ruang spiritualnya. Meskipun dia mungkin akan kelelahan jika dia terus mengaktifkannya, dia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Untuk melindungi orang-orang yang disayanginya dan dapat mengorbankan hidup mereka untuk melindunginya.
Biarkan saya membantu Anda. Suara hangat Kulanyi terdengar di telinga Yun Feng. Kemudian, sepasang tangan hangat menyelimutinya. Yun Feng mengangguk. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Mereka menggenggam tangan mereka erat-erat. Dua kekuatan mental yang kuat tiba-tiba berkumpul dan melonjak ke jimat di tangan Yun Feng. Bas! Getaran yang kuat datang dari tangan Yun Feng. Mata hitam Yun Feng berkilauan. Jimat itu telah diaktifkan. Namun, kekuatan mentalnya tidak cukup. Kulanyi menggertakkan giginya. Jenis energi apa yang tersegel di jimat itu? Dia dan Feng Feng belum mengaktifkannya sepenuhnya dengan kekuatan mental mereka, tetapi menilai dari getaran saat itu, kekuatan ini tidak bisa diremehkan. Bas, 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 saat kekuatan mental mereka berdua terus melonjak dengan ganas, suara dengungan jimat di tangan Yun Feng menjadi semakin kuat dan jelas, dan gelombang kekuatan samar perlahan keluar dari dalam. Tiga tetua keluarga Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka karena terkejut saat merasakan fluktuasi energi yang samar. Meskipun fluktuasi energi ini kecil, energi di dalamnya memang sangat besar. Mata besar Bakso juga berguling beberapa kali dengan berkas cahaya yang berkedip jauh di dalam mata hitamnya. Karena Mu Changhai memiliki kekuatan ruang khusus, dia bisa lebih merasakan seluk-beluk kekuatan ini. Dia juga kaget di benaknya sekarang. Di mana Yun Feng mendapatkan jimat di tangannya. 1286 kekuatan guru, 3. Apa ini? Sebuah jimat. Pria tua berjubah hitam itu juga sangat memperhatikan fluktuasi energi yang terus menyebar, tetapi fluktuasi energi ini sama sekali tidak menakutkan baginya. Dia adalah dewa level 6. Beberapa orang di sisi yang berlawanan bersama-sama bukan setengah dari tandingannya, apalagi jimat kecil ini. Benar-benar lelucon. Pria tua berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak. Dia juga melompat dan menyerang Yun Feng dengan unsur-unsur gelap yang meledak. Yun Feng, aku akan mengambil nyawamu. Yun Feng dan Kulanyi menyipitkan mata mereka dan memasukkan kekuatan mental mereka ke dalamnya lagi. Jimat itu bergetar hebat di tangan Yun Feng. Bas! Suara dengung besar datang. Jimat itu sudah lepas dari tangan Yun Feng dan berputar cepat di udara. Gelombang energi yang kuat menyebar dari jimat secara konstan. Pria tua berjubah hitam itu terkejut dan hatinya bergetar hebat. Energi ini, tingkat energi ini tidak mungkin. Energi mental agresif yang seperti badai mengamuk keluar dari jimat, seolah gelombang bergelombang akan menenggelamkan segalanya. Yun Feng dan Kulanyi hanya bisa menyempitkan mata mereka dan merasakan kekuatan mental yang kuat yang membuat hati mereka bergetar. Yun Feng terkejut, begitu pula Kulanyi. Ini, tidak mungkin, tidak mungkin. Raungan serak pria tua berjubah hitam dan elemen gelap yang memenuhi langit langsung ditenggelamkan oleh kekuatan mental seperti gelombang ini. Elemen gelap tersebar ke segala arah seperti pasir yang tersebar dan langsung runtuh. Aku tidak percaya. Raungan serak lelaki tua berjubah hitam datang dari jauh, diikuti dengan raungan serak. Semua orang terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Energi mental yang begitu kuat sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Dewa level 6 dihancurkan oleh energi ini. Hati Yun Feng bergetar. Guru, ini adalah kekuatan guru. Dia mengalahkan lelaki tua berjubah hitam ini dengan mudah hanya dengan jimat. Tidak heran guru bisa memiliki istana naga. Tidak heran guru bisa menjadi pemanggil pertama yang membuat kontrak dengan naga. Hanya master seperti itu yang bisa menantang apa yang disebut Fantastical Beast. Unsur-unsur gelap di tempat lelaki tua berjubah hitam itu berada dihancurkan. Kekuatan mental yang luar biasa kuat juga menghilang dengan cepat setelah serangan itu. Setelah semuanya berakhir, lelaki tua berjubah hitam itu sudah pergi. Mu Changhai menyipitkan matanya dan menatap ke tempat tertentu di ruangan itu. Sayangnya, dia melarikan diri. Dia secara paksa merobek ruang dan melarikan diri. Saya tidak menyangka mereka memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan ruang. Kulanyi mendengus jijik. Sayang sekali dia tidak mati, tapi dia beruntung bisa melarikan diri. Di bawah serangan sengit saat itu, dia hanya bisa melarikan diri. Yun Feng hanya merasa sedikit pusing. Matanya menjadi gelap dan tubuhnya lemas, jatuh sepenuhnya ke pelukan Kulanyi. Feng Feng. Kulanyi cemas. Dia segera memeriksa luka-lukanya. Ketika dia menemukan bahwa ruang spiritual di tubuh Yun Feng telah benar-benar habis, dia langsung terlihat mengerikan. Tetua, kondisi Feng Feng agak mendesak. Kami akan segera kembali. Tiga tetua keluarga Yun segera mengangguk.
Semua orang mendarat dari langit. Kulanyi memeluk Yun Feng erat-erat. Bakso juga mengesampingkan dendamnya dan berdiri di bahu Kulanyi dengan cemas, menatap Yun Feng yang tidak sadarkan diri dengan matanya yang besar. Meskipun setengah dari rumah keluarga Yun hancur dalam pertempuran sengit saat itu, tidak ada anggota keluarga Yun yang terluka. Yun Feng, Yun Xiang adalah yang pertama kehabisan. Bukannya dia tidak merasakan pertempuran sengit saat itu. Mu Changhai dan Kulanyi sudah pergi untuk membantu. Meskipun dia sangat cemas tentang Yun Feng di benaknya, Yun Xiang tahu bahwa dia tidak bisa banyak membantu. Dia hanya bisa membantu Yun Feng dengan melindungi anggota keluarga Yun yang tersisa. Yun Feng? Ada apa? Nafas Yun Xiang menegang saat melihat wajah pucat Yun Feng. Kulanyi tidak punya waktu untuk menjawab pertanyaannya. Dia baru saja membawa Yun Feng ke dalam dengan tergesa-gesa. Dia membutuhkan tempat yang tenang untuk menyembuhkan Feng Feng. Penatua hebat. Anggota keluarga Yun semua keluar satu demi satu. Melihat penampilan Yun Feng yang pucat dan lemah, ekspresi mereka langsung berubah. Penatua hebat. Yun Feng akan baik-baik saja, kan? Tetua Agung, apa yang sebenarnya terjadi pada Yun Feng? Semua anggota keluarga Yun bertanya dengan cemas. Mu Changhai mengikuti Kulanyi dengan tergesa-gesa, sementara ketiga tetua tinggal di sini untuk menghibur semua orang. Yun Feng baik-baik saja. Jangan khawatir. Dia hanya bekerja terlalu keras dan menggunakan kekuatan mentalnya secara berlebihan. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk pulih. Kenyamanan The Great Elder akhirnya membuat anggota keluarga Yun lega, namun mereka tidak terlihat santai. Yun Feng bekerja sangat keras karena dia ingin melindungi kita. Itu benar. Jika kita tidak begitu berguna, bagaimana Yun Feng akan membawa begitu banyak barang sendirian? Kamilah yang menyakitinya. Semua orang di keluarga Yun menyalahkan diri sendiri satu demi satu. Ketiga tetua menyaksikan dengan lega. Yun Feng pasti akan merasa bersyukur setelah mendengar ini. Orang-orang yang dia lindungi tidak mengecewakannya. Yun Xiang tegang dan gelap di samping. Dia sangat tertekan dalam pikirannya. Sebagai anggota paling menonjol dari generasi muda keluarga Yun, dia tidak membantu sama sekali dan pikirannya sangat malu. Penatua kedua dari keluarga Yun menepuk pundak Yun Xiang. Jangan terlalu banyak berpikir. Kemenangan terbesar adalah keluarga Yun selamat dari bencana seperti itu dan semua orang tidak terluka. Itu benar. Siapapun yang ingin menyakiti keluarga Yun sedang bermimpi. Ya, itu benar. Frustrasi di hati Yun Xiang tersapu. Sekarang bukan waktunya untuk frustrasi. Keluarga Yun telah mengalami bencana seperti itu hari ini. Pasti akan ada lebih banyak masalah di masa depan. Jalan keluarga Yun di masa depan tidak akan mulus. Penatua hebat, mulai hari ini dan seterusnya, semua orang di keluarga Yun akan bekerja lebih keras untuk meningkatkan kekuatan mereka dan melindungi keluarga Yun secepat mungkin. Semua orang setuju dengan apa yang dikatakan Yun Xiang. Tiga tetua keluarga Yun mengangguk sambil tersenyum. Keluarga Yun akan segera pergi ke wilayah dalam. Kami akan memulihkan diri selama periode waktu ini. Adapun yang lain, mereka tidak akan berani menimbulkan masalah bagi keluarga Yun dengan mudah. Baiklah, kamu bisa kembali dulu. Petik 2. Apa yang Penatua Agung katakan membuat semua orang percaya diri. Setelah anggota keluarga Yun bubar, ketiga tetua keluarga Yun berdiri diam di sana. Mereka bertiga saling memandang dan memikirkan jimat yang diambil Yun Feng saat itu. Tingkat kekuatan mental yang dilepaskan oleh jimat itu. 1287 kekuatan guru, 4. Tetua Agung dari keluarga Yun mengangguk. Untuk bisa mengalahkan dewa level 6, kekuatannya harus di atas itu. Setelah bentrokan sengit antara keluarga Yun dan keluarga Bai, kota Yun mendapatkan kembali kedamaian seperti biasanya. Pada hari itu, karena rumah keluarga Yun terletak di bagian terdalam kota Yun dan karena blokade ruang Mu Changhai, kota Yun tidak banyak rusak. Meski hampir setengah dari rumah keluarga Yun hancur, anggota keluarga Yun tidak mengeluh sama sekali. Segera, keluarga Yun akan kembali ke wilayah dalam. Keluarga Bai, sebaliknya, benar-benar menolak. Pemimpin keluarga Bai, Bai Ziyu, meninggal di keluarga Yun. Apoteker, Bai Qingfeng, meninggalkan keluarga Yun. Anggota generasi muda yang luar biasa, Bai Qingyan, juga meninggal. Keluarga Bai bisa dikatakan runtuh dalam sekejap. Status mereka sebagai salah satu dari 10 kota mungkin tidak akan stabil lagi di masa depan. Mereka akan berada dalam bahaya dikucilkan cepat atau lambat. Namun,
Tidak peduli seberapa besar kebencian keluarga Bai terhadap keluarga Yun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pemimpinnya sudah mati. Orang yang tersisa tidak akan berani menimbulkan masalah di depan pintu keluarga Yun bahkan jika mereka punya 100 nyali. Selain itu, status dan posisi keluarga Yun akan sangat berbeda jika mereka kembali ke wilayah dalam dengan tegas. Perubahan di 10 kota bisa dikatakan sebagai yang terbesar dan paling nyata kali ini. Keluarga Jiang memiliki emosi yang paling rumit. Meskipun mereka tidak mendapatkan kualifikasi untuk memasuki wilayah dalam, keluarga Yun pergi dan keluarga Bai menolak. Keluarga Jiang adalah raja di dunia di luar lingkaran kekuasaan. Mereka kurang lebih mendapat beberapa keuntungan yang cukup bagus. Kota-kota lain secara alami mengetahui tentang pertempuran antara keluarga Yun dan keluarga Bai segera setelah itu. Mereka hanya menghela nafas atas keberanian dan kekejaman Bai Ziyu. Persahabatan antara dua keluarga selama bertahun-tahun hancur dalam satu hari. Itu benar-benar agak sulit dipercaya. Keluarga Yun tidak melakukan apa-apa. Keluarga Bai benar-benar menembak kaki mereka sendiri. Diskusi itu semua rahasia. Identitas keluarga Yun berbeda dari sebelumnya. Kota-kota lain kurang lebih sedikit lebih menakutkan. Keluarga Yun telah memulihkan diri selama periode waktu ini. Rumah-rumah biasa yang telah hancur diperbaiki begitu saja. Itu baik-baik saja selama mereka bisa menampung orang. Suasana kultivasi di keluarga Yun sangat tinggi. Itu untuk menerima tantangan setelah memasuki wilayah dalam dan tidak membiarkan siapapun menggertak keluarga Yun. Mereka bersatu dan bekerja keras untuk berkembang. Suasana seperti itu membuat para tetua keluarga Yun merasa bersyukur dan bangga. Itu juga membuat ketiga tetua keluarga Yun menghela nafas lega. Lagi pula, Yun Feng adalah alasan mengapa keluarga Yun bisa begitu energi hari ini. Bai King Feng, yang menghembuskan nafas terakhirnya, berangsur-angsur menjadi lebih baik selama periode waktu ini. Dia sudah bangun, tapi tubuhnya masih sangat lemah. Dia tinggal di halaman Yun Xiang. Meskipun Bai King Feng menggunakan nama belakang Bai, semua orang tahu apa yang dia lakukan untuk keluarga Yun. Anggota keluarga Yun juga mengakui menantu laki-laki yang masih hidup ini dalam pikiran mereka. Dan Yun Xiang masih memikul tanggung jawab merawat Bai King Feng setelah dia bangun. Meskipun dia sangat canggung, Bai King Feng tersenyum bahagia setiap hari. Bodoh, sudah waktunya untuk obatmu. Yun Xiang mendorong pintu terbuka dan masuk. Dia melihat Bai King Feng bersandar di tempat tidur dan tersenyum bodoh sendirian. Yun Xiang menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang dia tersenyum. Untuk apa sebenarnya tersenyum? Bai King Feng mengangkat kepalanya dengan kehangatan di matanya. Xiao Xiang. Seluruh tubuh Yun Xiang mati rasa karena tatapan dan nada Yun Feng. Dia hanya bisa tersipu. Mengapa kamu berteriak? Minumlah obatnya. Dia memasukkan mangkuk obat di tangannya ke tangan Bai King Feng sendiri. Bai King Feng terkekeh dan melirik Yun Feng dengan tatapan yang sangat hangat saat dia meminum obat di tangannya dalam satu tegukan. Bai King Feng tidak memiliki beban psikologis lagi saat ini. Dia hampir dibunuh oleh ayah kandungnya. Dia benar-benar menyerah pada keluarga Bai dan Bai Ziyu dalam pikirannya. Selain itu, kemampuan farmasinya telah memberikan banyak kontribusi bagi keluarga Bai selama bertahun-tahun. Lagi pula, dia tidak berutang apapun pada keluarga Bai. Jika bukan karena Yun Xiang dan keluarga Yun, dia akan kehilangan nyawanya di keluarga Bai. Senang bertemu denganmu, kata Bai King Feng dengan suara rendah. Yun Xiang terkejut dan mengambil mangkuk obat dengan sedikit kasar. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Bai King Feng terkekeh dan mengangguk. Ya, aku tahu kau peduli padaku. Yun Xiang tiba-tiba tersipu dan menatap Bai King Feng dengan marah. Orang bodoh ini jauh lebih berani. Dia tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu di masa lalu. Siapa yang mengajarinya mengatakan hal-hal seperti itu? Kakak King Feng, apakah kamu merasa lebih baik? Pintu didorong terbuka lagi dan kepala kecil tersangkut. Ketika dia melihat bahwa Yun Xiang juga ada di sini, dia tiba-tiba menjulurkan lidahnya. Saudari Xiao Xiang, kamu juga di sini. Yun Xiang memandang Yun Xiao Xiao, yang sepertinya telah melakukan kesalahan, dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Xiao Xiao, sepertinya kamu cukup sering mengunjungi si bodoh ini. Yun Xiao Xiao menjulurkan lidahnya dan masuk, menutup pintu. Bai King Feng terkekeh di tempat tidur. Yun Xiang segera memahami sesuatu dan menyipitkan matanya. Xiao Xiao,
Apakah kamu mengajari orang bodoh ini untuk mengatakan itu? Ya. Melihat bahwa Yun Xiang hendak meledak marah, Yun Xiaoxiao mengangkat kepalanya karena malu. Saudari Xiao Xiang, saya hanya meminta saudara King Feng untuk berterus terang, kami tahu segalanya tentang kalian berdua. Anda, Yun Xiang tersipu dan dimarahi sambil tersenyum. Bai King Feng berkata, Xiao Xiang, saya harus berterima kasih kepada Xiao Xiao. Tanpa bimbingannya, aku tidak akan mengerti perasaanmu. Perasaan saya, jangan dengarkan omong kosong orang lain, idiot. Wajah Yun Xiang menjadi lebih merah. Bai King Feng hanya merasa bahwa orang di depannya sangat imut saat melihat ini. Jika bukan karena tubuhnya lemah, dia akan memeluknya dan memeluknya. Yun Xiaoxiao juga tersenyum saat melihat betapa malunya Yun Xiang. Namun, dia memikirkan sesuatu dan wajahnya langsung menjadi gelap. Jika Sister Xiao Feng bisa bangun dan melihat Sister Xiao Xiang dan Brother King Feng seperti ini, dia pasti akan bahagia. Yun Feng. Bai King Feng mengangkat alisnya. Dia masih belum bangun. Yun Xiaoxiao mengangguk. Saya baru saja datang dari tempat Sister Feng. Dia masih belum bangun. Dia tampak jauh lebih kesepian. Wajah Yun Xiang juga menjadi gelap setelah mendengar itu. Sejak Yun Feng jatuh pingsan karena kelelahan kekuatan mentalnya, dia tidak membuka matanya dan tidak sadarkan diri. Sudah hampir setengah tahun. Si idiot sudah bangun. Bagaimana mungkin dia tidak bangun? Yun Xiang hendak keluar dengan cemas, ketika Yun Xiaoxiao segera menghentikannya. Saudari Xiao Xiang, biarkan saudari Xiao Feng beristirahat dengan tenang. Dengan Kulanyi di sini, Sister Xiao Feng seharusnya baik-baik saja. Saya mendengar dari Tetua Agung bahwa Kulanyi adalah penyihir elemen cahaya. Yun Xiang dan Bai King Feng tidak terkejut. Nyawa Bai King Feng terselamatkan berkat Kulanyi. Itu benar. Dengan dia di sini, bagaimana sesuatu terjadi pada Yun Feng?